Halo, saya Dr. Gigi Anita Rahayu dari Departemen Gigi dan Mulut RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito. Saya akan memberikan informasi mengenai penata laksanaan bone graft pada gigi goyang agar kamu dapat lebih memahami pentingnya mempertahankan gigi selama mungkin di rongga mulut. Ada loh teknik mempertahankan gigi walau gigi kita sudah goyang. Jadi jangan langsung mencabut gigi ya ketika kamu merasakan gigi kamu goyang. Gigi kamu seperti ini. Jangan ditunda ke dokter gigi. Ini masih bisa diperbaiki loh. Gigi goyang merupakan salah satu masalah dalam rongga mulut yang sering dijumpai. Gigi goyang dapat disebabkan oleh penyakit jaringan penyangga gigi atau periodontitis. Periodontitis merupakan kelanjutan dari radang gusi atau gingivitis yang tidak terawat. Sebelumnya, kalian harus tahu jaringan penyangga gigi itu apa saja. Yang pertama, ada gusi, kedua, ligamen periodontal, yang ketiga, sementum, dan keempat, tulang alveolar. Selain itu, penyebab gigi goyang lainnya adalah kebiasaan buruk menggeretakkan gigi atau biasa disebut dengan bruxism. Trauma akibat kontak yang lebih dulu pada satu atau lebih gigi sehingga beban pada gigi tertentu menjadi lebih besar juga dapat menyebabkan kegoyangan pada gigi. Dan trauma juga dapat dikarenakan adanya cedera akibat benturan. Kalian sudah tahu belum apa saja ciri-ciri jaringan penyangga gigi yang sehat? Pada jaringan penyangga gigi yang sehat, gusi berwarna merah muda dan jika dipegang terasa kenyal serta tidak mudah berdarah. Pada jaringan penyangga gigi yang mengalami peradangan, biasanya gusi berwarna kemerahan dan mengalami kerusakan pada tulang penyangga gigi atau tulang alveolar, sehingga gusi terlihat lebih turun bahkan sampai terlihat akar gigi. Lalu, apa sih yang harus dilakukan kalau gigi kita goyang? Tingkat keparahan gigi goyang bisa bervariasi. Jadi, kamu harus konsultasi dengan dokter gigi terlebih dulu. Karena setiap permasalahan pada gigi sekecil apapun, pasti ada sebab dan penanganannya akan berbeda-beda. Jika indikasi gigi kamu memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan bone graft, jangan ditunda ya. Karena semakin lama gigi kamu dibiarkan, akan semakin memperburuk kondisi gigi kamu. Apa sih bone graft itu? Bone graft merupakan suatu bahan biomaterial yang berasal dari tulang. Bone graft didefinisikan sebagai bahan cangkok tulang yang mampu merangsang pembentukan tulang baru dengan cara diaplikasikan ke tulang yang mengalami kerusakan. Prosedur cangkok tulang dengan bone graft diperlukan bila terdapat kerusakan pada tulang penyangga gigi yang menyebabkan gigi goyang. Prosedur cangkok tulang seperti apa? Tindakan pertama yang akan dilakukan dokter gigi tentu saja melihat gambaran gigi kamu melalui ronsen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa luas kerusakan pada tulang. Kemudian diperlukan pembersihan karang gigi. Tahapan selanjutnya akan dilakukan pembukaan gusi dengan sebelumnya dianestesi terlebih dahulu agar tindakan yang dilakukan tidak akan terasa sakit. Pada tahap berikutnya yang dilakukan adalah membuat sayatan kecil di gusi dan dapat dibuka sehingga memperlihatkan akar gigi untuk skala yang lebih luas. Selanjutnya akan dilakukan penghilangan plak dan karang gigi yang masih menempel pada permukaan akar gigi. Kemudian letakkan bahan bone graft di daerah yang mengalami kerusakan dan diberikan cairan salin khusus yang mengandung protein untuk merangsang pertumbuhan tulang. Setelah itu dilapisi membran yang berguna untuk stabilisasi sel pembentukan tulang baru. Tahapan terakhir, memposisikan gusi kembali dan menutup serta dilakukan penjahitan. Apakah prosedur cangkok tulang ada dampaknya? Dampaknya mungkin terjadi pasca tindakan, yaitu adanya inflamasi atau peradangan. Hal ini sangat wajar dan terkadang dapat terjadi karena pasien tidak menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan baik. Tapi tenang saja, karena efek samping untuk prosedur cangkok tulang dengan bone graft ini tidak perlu ditakutkan. Dengan prosedur ini, kondisi jaringan penyangga gigi akan kembali normal seperti sedia kala, dan rasa sakit yang dirasakan saat gigi goyang tidak akan timbul kembali. Pemilihan perawatan cangkok tulang dengan bone graft ini sangat tepat untuk gigi goyang agar tetap dapat bertahan selama mungkin di rongga mulut.
Karena gigi normal yang kita miliki adalah aset penting untuk aktivitas keseharian kita. Apa saja yang dihindari dan harus dilakukan setelah tindakan cangkok tulang? Setelah tindakan cangkok tulang, hindari makan dan minum yang panas, hindari berkumur yang terlalu kencang. Dan yang harus dilakukan adalah dianjurkan makan makanan yang lunak, minum obat yang teratur sesuai dengan anjuran dokter gigi, selalu menjaga kebersihan rongga mulut, dan melakukan sikat gigi dengan teknik yang benar minimal 2 kali sehari di pagi hari dan malam sebelum tidur. Kemudian jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi. Lalu, apakah setelah penata laksanaan cangkok tulang dengan bone graft dilakukan, kita masih harus ke dokter gigi? Tentu saja setelah tindakan, kamu harus melakukan kontrol ke dokter gigi guna menjaga gigi kamu tetap stabil dan kuat seperti semula. Kontrol pertama biasanya dilakukan 1 minggu setelah tindakan. Kemudian kontrol kedua dilakukan 2 minggu setelah tindakan. Kontrol ketiga dilakukan 1 bulan setelah tindakan guna melihat perkembangan penyembuhan setelah cangkok tulang dilakukan. Setelah 3 dan 6 bulan pasca tindakan, dilakukan kontrol berkala untuk melihat perkembangan pembentukan tulang baru melalui foto ronsen. Walau sudah tidak ada keluhan, kamu juga tetap wajib kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mengecek kesehatan gigi kamu ya. Hidup sehat dimulai dengan gigi yang lebih sehat. Departemen Gigi dan Mulut RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito, melayani yang terbaik.